Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 21 Desember 2024. Saya mengajak kita semua kembali untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Membuka Tempat Harta Bendanya. Menurut bacaan Matius 2 ayat 11. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Matius 2 ayat 11 demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perjalanan para Majus yang datang ke Bethlehem dari negeri yang jauh di timur, boleh dikatakan perjalanan mereka adalah perjalanan yang penuh bahaya. Mengingat sistem transportasi yang masih bersifat tradisional tanpa infrastruktur apapun. Belum lagi masalah keamanan berupa ancaman dari para perampok yang tidak mengenal belas kasihan. Demikian pula halnya dengan tantangan alam di mana badai gurun sewaktu-waktu menghadang perjalanan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah motivasi dan kepentingan orang-orang Majus itu sehingga mereka rela menempuh perjalanan jauh yang penuh resiko dan tentu saja ongkos yang sangat mahal itu? Ternyata Alkitab menjelaskan bahwa kedatangan mereka semata-mata hanya untuk mencari dan menyembah Sang Raja yang baru lahir itu. Saudara, berbekal dari ilmu astronomi yang mereka miliki, ditambah konsep kemesiasan yang kemungkinan mereka miliki karena pengaruh kepercayaan orang-orang Yahudi yang pernah menjalani pembuangan di negeri Babel dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, ada juga bintang yang menuntun perjalanan mereka. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa adanya campur tangan Allah yang berkarya di balik kisah perjalanan para Majus. Karena itu, semestinya perjalanan para Majus mencari Tuhan, dia harus menjadi model perjalanan kita di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, apakah yang dapat kita pelajari dari ayat bacaan kita pagi ini? Yaitu mencari Tuhan dengan hati yang rela berkorban dan tulus. Saudara, tidak diragukan lagi bahwa perjalanan orang Majus mencari Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan pengorbanan. Namun mereka siap bayar harga demi untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh, yang melelahkan dan penuh bahaya itu, asalkan dapat menemukan Raja yang baru lahir itu. Pertanyaan bagi kita semua adalah, siapkah kita juga untuk berkorban tanpa pamrih untuk mencari dan mengikut Tuhan?
Saudara lihat, orang Majus mencari Tuhan semata-mata hanya untuk menyembah sang raja itu. Mereka memberikan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Selain itu, mereka mempersembahkan hati mereka. Bahkan juga mereka memberikan lutut mereka untuk tunduk dan bersujud kepadanya. Bahkan mereka juga taat kepada perintah Tuhan untuk tidak kembali kepada Herodes. Nah, karena itu saat hari ini saya mengajak kita semua, saudara, mari kita jadikan sikap para Majus sebagai model perjalanan dan pencarian kita, bahwa sesungguhnya tujuan utama hidup di dunia ini adalah untuk mencari Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2024 masih tersisa beberapa hari lagi untuk kita jalani. Nah, biarlah waktu yang tersisa ini kita jadikan sebagai sebuah refleksi, sebagai pertobatan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kiranya lewat setiap berkat yang Tuhan hadirkan bagi kami dapat berbagi kasih dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Salam satu hati dari kami GKO Keroncong Permai. Shalom.